Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ad-dhabitul awwal syurut wujubil haji sittatun, yaitu syarat wajibnya haji itu ada 6. Ya. Saya mengatakan sini fala yajibu al-hajju wal umratu idza udima syartun min hadhihi syuruti sittah. Ya, haji dan umrah itu tidak sah kalau tidak terkumpul salah satu ya dari semuanya. Jadi harus lengkap. Yang pertama Islam. Ya, maka tak sah ya haji bagi orang kafir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal musyrikuuna najasun. Musyrik itu najis. Fala taqrabu al-masjida al-harama ba'da amihim hada. Ya, setelah haji wada enggak boleh orang-orang kafir masuk ke dalam Masjidil Haram. Itu dia. Dan dari Abu Hurairah qala ya ba'athani Abu Bakarin fi tilkal hajjati fi muadzinin yauman nahri nu'adzinu bimina an la yahujju ba'da al-am musyrikun. Ya, di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, beliau memerintahkan ya Bilal untuk adzan, kemudian menyampaikan kepada seluruh manusia ya, bahwasanya orang musyrik nggak boleh lagi berada di Masjidil Haram untuk melaksanakan haji musyrik mereka. Masya Allah. Kemudian al-aqlu yaitu berakal ya, maka nggak wajib haji bagi orang gila ya. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, rufi'al qalam an thalatha ya, pen itu dianggap dari 3 orang. Maksudnya apa? Tidak dicatat kebaikan dan keburukannya. An-naim hatta yastahikid, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa nisabi hatta yahtalim, dari anak kecil ya, dari anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yaqil, dan dari orang yang gila sampai dia kembali mempergunakan akalnya, maksudnya waras. Kemudian yang ketiga adalah balik. Ya, maka tidak wajib haji dan umroh bagi anak kecil yang belum balik. Ya, sesuai dengan hadis yang sebelumnya. Akan tetapi jika dia haji, anak kecil itu yang belum balik itu haji, ya, sah hajhu, hajinya itu sah, ya, sesuai dengan hadis Ibnu Abbas, ya. Ana qala bahwasanya dia berkata rafa'at imra'atun li Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sabiyan. Dahulu pernah seorang wanita dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan anaknya yang belum mumayyiz kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ali hada hajjun, dan dia menanyakan kepada Nabi, dia bisa ikut haji gitu. Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan boleh ya, walaka ajrun, tetapi pahalanya untukmu. Nanti setelah dia balik wajib dia melakukan haji lagi. Kemudian adalah kamalu hurriyah, yaitu kemerdekaan yang hakiki. Ya, bukan kemerdekaannya itu masih tergantung seperti mukatab, dia masih mencicil kepada Tuhannya ya uang atau harta untuk memerdekakan dirinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan kita untuk haji bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan. Tentu budak itu tidak mampu melakukan karena dirinya tidak memiliki harta, dia dan hartanya pun milik tuannya. Dalla ala hada annahu la yajibu ala ghairi mustati'. Ini menunjukkan tidak wajib bagi orang yang tak mampu. Wal 'abdu ghairu mustati', dan budak itulah yang tak mampu. Ya, budak kedudukannya lebih parah dari fakir, ya. Fakir itu merdeka, ya. Miskin itu merdeka, tapi budak di bawah orang fakir dan miskin, keadaannya lebih parah lagi. Mana mungkin dia bisa haji? Wa in hajja sahha hajjuhu, kalau misalnya dia haji maka sah hajinya ya, min ahli ibadat wa sahha hajjuhu kal hurri.
Ya, kalau misalnya dia tetap haji, misalnya dia haji bersama tuannya, sekalian bantu tuannya, maka hajinya tetap sah. Kemudian yang kelima adalah al-istita'ah, yaitu mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Wala yajibul hajju wal umratu ala ghairi mustati, ya sebagaimana yang tadi ya. Ini mampu ini baik hartanya atau fisiknya. Kalau fisiknya dia mampu, ya, tapi harta tak mampu, nggak bisa berangkat. Begitu juga fisiknya tak mampu, hartanya mampu, ya nggak bisa berangkat juga. Ya. Nah, di sini ada penjelasan sih. Kalau takallabal ajizu al-hajja, orang yang tak mampu itu yang memaksakan diri untuk berhaji. Ajaza'ahu itu boleh. Wa waqa'a mauqi'ahu, ya. Terrealisasilah ya haji tersebut. Li'annahu inna masaqata anhu rifqan bihi. Ya, kalau misalnya gugur, ya dia menggugurkan rifqannya itu, ya. Wa idza tahammalahu ajza'ahu kama law tahammala al-maridu as-salata qa'iman. Ya. Ini sebagaimana ya kalau misalnya ada yang membopongnya misalnya ya, kayak yang sekarang gini kan. Ada yang membopongnya ya, dan dia berhaji dibantu orang walaupun badannya tak mampu, maka dibolehkan sebagaimana orang sakit juga, orang sholat yang sedang sakit ya dia dia ya membopong dirinya untuk berdiri. Lakin in kana al-hajju kallan 'ala an-nasi li musa'alatihi iyahum wa tathqilihi 'alaihim kuriha lahu li'annahu yadurru bin-nasi biltizami ma la yalzamu. Tetapi kalau dia mengganggu manusia ya, gara-gara dia orang haji susah dan dia merepotkan orang, maka ini dimakruhkan. Wa illam yakun kallan ala hadin, kalau tidak mengganggu orang lain ya. Liquwatihi alal masyi wa takassufi, kalau dia karena kuatnya dia untuk jalan ya dan bertindak ya. Bi sina'atin aw muawadatin man yunfiqu alaihi, ya baik dibantu orang atau dikasih finansial ya orang-orang yang mampu untuk membantunya ya, bahwa mustahabun lahu, maka itu disunahkan baginya. Liqouli ta'ala ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin, ya akan datang orang-orang yang berhaji dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Wali'annahu ilzamun ya li ta'ati min ghairi mudarratin li ahadin, karena dia mengkokohkan dirinya, memaksakan dirinya untuk melakukan ketaatan tanpa mengganggu orang lain. Wastuhibba ka qiyamil lail, maka dia dianggap sunnah seperti sholat malam. Kemudian adalah al-mahram ya lil mar'ah, ya adanya pendamping laki-laki, mahramnya, ayahnya, anaknya, ya abangnya atau kakeknya atau pamannya untuk perempuan. Fala yajibul hajju wal umratu 'ala al-mar'ati allati la tajidu mahraman yahujju ma'aha. Enggak boleh seorang wanita itu berangkat haji tanpa ada mahram yang berangkat bersama dia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu li imra'atin, enggak halal bagi seorang wanita tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
tusabiru masirata yaumin illa ma'a dhi mahram. Yang dia bersabar bersabar sehari semalam tanpa ada mahram yang mendampinginya. Dan mahram ini adalah zaujuha, suaminya, ya. Au man rumu alaihi ala ta'bid binasabin aw sababin mubahin ka ibniha wa akhiha binasabin aw rada'in wa rabibiha, ya. Dan ini mahramnya ini baik mahram karena sebab ataupun mahram selamanya, seperti suaminya, anaknya, ya, kemanaannya yang laki-laki, kakeknya, pamannya, saudara persusuannya. Ini rodi disebutkan juga, ya, anak suaminya, ya, dan sebagainya. Naktabi hadal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.